pagi Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya baca yang berjudul Strategi Pengelolaan Lahan Kering yang disusun oleh saya sendiri atas nama Dian Serafin Rambusedu, NIM 1906050044. Laju peningkatan produksi bahan pangan nasional, terutama beras, berjalan relatif lambat dibandingkan dengan kebutuhan pangan rakyat yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk. Kelambatan peningkatan produksi pangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konversi lahan, sawah, dan persaingan penggunaan air. Selain itu, bencana banjir dan longsor. Bahan pangan terutama beras sebagian besar diproduksi di lahan sawah beririgasi teknis dengan tingkat kesuburan tanah cukup tinggi. Konversi lahan sawah mencapai 1,63 juta hektar dan 1 juta hektar diantaranya terjadi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu upaya lain untuk meningkatkan produksi bahan pangan nasional. Salah satu upaya dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, baik yang telah menjadi lahan pertanian maupun yang belum digunakan. Lahan kering yang potensial dapat menghasilkan bahan pangan yang cukup dan bervariasi. Permasalahan yang diangkat dari artikel ini yaitu yang pertama, kesuburan tanah. Pada umumnya, lahan kering memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah, terutama pada tanah-tanah yang tererosi, sehingga lapisan olah tanah menjadi tipis dan kadar bahan organik rendah. Kondisi ini makin diperburuk dengan terbatasnya penggunaan pupuk organik, terutama pada tanaman pangan semusim. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya tanah masam yang dicirikan oleh pH rendah, yaitu lebih kecil dari 5,50, kadar aluminium tinggi, fiksasi fosfor tinggi, kandungan basa-basa dapat tukar dan KTK rendah, kandungan besi dan mangan mendekati batas meracuni tanaman, dan pK terhadap erosi. Yang kedua, topografi. Di Indonesia, lahan kering sebagian besar terdapat di wilayah bergunung dan berbukit, dengan luas masing-masing 51,30 juta hektar dan 39,90 juta hektar. Lahan kering berlereng curam sangat peka terhadap erosi, terutama bila diusahakan untuk tanaman pangan semusim dan curah hujannya tinggi. Lahan semacam ini lebih sesuai untuk tanaman tahunan, namun kenyataannya banyak dimanfaatkan untuk tanaman pangan, sedangkan perkebunan banyak diusahakan pada lahan datar bergelombang dengan lereng lebih kecil dari 15%. Yang ketiga, erosi. Erosi merupakan salah satu penyebab menurunnya produktivitas lahan kering, terutama yang dimanfaatkan untuk usaha tani tanaman semusim, seperti tanaman pangan. Erosi bukan hanya mengangkut material tanah, tetapi juga hara dan bahan organik, baik yang terkandung di dalam tanah maupun yang berupa input pertanian. Erosi juga merusak sifat fisik tanah. Yang keempat, kepemilikan lahan. Tantangan yang lebih berat dan sukar diatasi adalah permasalahan sosial ekonomi. Antara lain, pemilikan lahan oleh petani cenderung menyempit. Bila luas lahan pertanian tidak bertambah secara signifikan seiring dengan laju pertambahan penduduk, maka jumlah petani gurem akan makin bertambah dan peluang perambatan hutan meningkat. Berikutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang yang pertama, ketersediaan lahan kering yang sesuai untuk tanaman pangan. Yang kedua, berbagai teknologi pengelolaan lahan yang efektif seperti konversi dan rehabilitasi tanah, pengelolaan kesuburan tanah, pengelolaan air pertanian, dan strategi pengembangan pertanian lahan kering tersebut di Indonesia. Yang berikutnya yaitu metode dan prosedur yang digunakan dalam artikel ini. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu kajian pustaka, dan prosedurnya yaitu
mencari jurnal yang sesuai dengan topik, yaitu strategi pengelolaan lahan kering, lalu dirangkum dan ditulis dalam bentuk artikel. Yang berikutnya yaitu hasil dari pembahasan artikel yang saya baca. Di sini penulis memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lahan kering, yaitu yang pertama, strategi pengelolaan kesuburan tanah. Salah satu teknologi pengelolaan kesuburan tanah yang penting adalah pemupukan berimbang yang mampu memantapkan produktivitas tanah pada level yang tinggi. Hasil penelitian Santoso et al. Tahun 1995 menunjukkan pentingnya pemupukan berimbang dan pemantauan status hara tanah secara berkala. Pupuk organik dapat bersumber dari sisa panen, pupuk kandang, kompos, atau sumber bahan organik lainnya. Selain menyumbang hara yang tidak terdapat dalam pupuk anorganik seperti unsur hara mikro, pupuk organik juga penting untuk memperbaiki sifat fisik dan sifat biologi tanah. Yang kedua, teknologi konservasi tanah. Untuk menekan erosi sampai di bawah ambang batas toleransinya, beberapa jenis teknik konservasi dapat diterapkan dengan memperhatikan persyaratan teknis. Teknik yang dapat digunakan yaitu yang pertama, teras bangku yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri bawah. Teras bangku ini merupakan teknik konservasi yang banyak diterapkan di Jawa dan di Bali. Teknik ini cukup disukai petani dan juga efektif mencegah erosi dan aliran permukaan. Yang berikutnya, teras gulut dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan bawah. Teknik ini digunakan untuk tanah yang dangkal lebih kecil dari 40 cm, rorak, atau teknik konservasi vegetatif seperti alay cropping dan strip rumput. Yang berikutnya, pengaturan proporsi tanaman semusim dan tahunan pada lahan kering juga penting. Makin curam lereng, sebaiknya makin tinggi proporsi tanaman tahunan. Yang berikutnya, pengaturan jalur penanaman atau bedengan yang searah kontur juga berkontribusi dalam mencegah erosi. Yang ketiga, pengelolaan air. Tersedianya sarana irigasi memungkinkan pemberian air dapat dilakukan lebih teliti. Untuk irigasi tetes atau sprinkle, pemberian air dapat dikombinasikan dengan pemupukan. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, konsep manajemen allowable depletion atau maximum allowable depletion yang disingkat MAD dapat digunakan dalam merancang penjadwalan irigasi suplemen bagi suatu jenis tanaman. Gambar di samping ini merupakan salah satu teknologi irigasi tetes yang digunakan oleh para petani. Yang berikutnya, ide yang saya dapatkan dari artikel ini, yaitu yang pertama, lahan kering di Indonesia mempunyai potensi yang besar, misalnya tanaman perkebunan seperti jagung, ubi, dan sorghum sangat cocok untuk ditanam di lahan kering. Jika tanaman ini dikelola dengan baik, dapat menghasilkan panen yang baik pula, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Yang kedua, ide yang saya dapatkan yang kedua, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan lahan kering, yaitu pemilihan pupuk yang baik agar terpenuhinya unsur-unsur yang dibutuhkan agar tanaman menjadi subur. Yang berikutnya, teknik konservasi yang baik agar tidak terjadi erosi, serta teknologi irigasi air agar ketersediaan air di lahan kering dapat terpenuhi. Yang berikutnya, hal-hal yang perlu dikembangkan dalam artikel ini. Menurut saya, secara garis besar, penulisan artikel ini sudah bagus. Yang perlu dikembangkan adalah referensi-referensi yang lebih banyak lagi agar penjelasan mengenai teknik teknologi pengelolaan lahan kering lebih baik dan juga mudah dipahami sehingga dapat dipraktekkan oleh pembaca. Dan hasil presentasi saya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.